Yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, Ibu Ketua Senat beserta seluruh jajaran, para guru besar, dosen, staf pengajar, tamu undangan, para orang tua dan wali, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Selamat pagi. Pagi ini terasa istimewa untuk saya. Pikiran saya melayang ke 25 tahun yang lalu, ketika saya duduk di posisi rekan-rekan semua, duduk di kursi yang sama, dengan hati yang penuh rasa syukur, sekaligus harapan. Datang dari Jakarta yang penuh dengan hiruk-pikuk, saya menemukan Universitas Parahyangan dan Bandung sebagai tempat yang memberi rasa nyaman untuk belajar dan bertumbuh. Lokasi kos yang dekat dari kampus, udara yang sejuk, lingkungan yang kreatif, dosen-dosen yang berintegritas dan berdedikasi tinggi, serta persahabatan dengan sesama mahasiswa yang terjalin hingga saat ini. Hal-hal tersebut telah menyiapkan saya untuk terjun ke masyarakat setelah lulus dari kampus kita tercinta. Hari ini 25 tahun yang lalu, saya dipenuhi rasa euforia, tapi juga sedikit cemas, menyongsong masa depan yang penuh ketidakpastian. Di pagi ini, izinkan saya menceritakan 3 cerita sederhana dari perjalanan hidup saya, yang mungkin bisa memberi sedikit makna dan menjadi bekal untuk rekan-rekan semua dalam hidup ke depan. Cerita pertama saya adalah mengenai tujuan hidup, atau yang dalam bahasa Inggris disebut purpose. Satu hari setelah wisuda dan dinyatakan lulus sebagai sarjana teknik sipil, saya pulang ke Jakarta menggunakan pada waktu itu kereta api Parahyangan. Pada pertengahan jalan, saya ingat di sebelah kiri ada Waduk Jatiluhur. Sebuah karya teknik sipilan yang memberi banyak manfaat untuk orang banyak. Sebagai pembangkit listrik yang membawa terang di malam hari, mengairi sawah yang bukan saja melukis bumi Parahyangan menjadi begitu indah, tapi juga membawa kehidupan untuk banyak orang. Saya jadi ingat pada waktu itu sebuah moto yang terpatri di hati saya selama 4 tahun menimba ilmu di Universitas Parahyangan. Bakuning yang mrih guna sancaya bakti. Berdasarkan ketuhanan, menuntut ilmu untuk dibagikan kepada orang banyak. Hal ini yang saya bawa hingga hari ini. Bahwa semua yang saya lakukan selayaknya berguna untuk orang banyak, untuk selalu menjadi pilihan untuk mereka yang dalam kebutuhan, atau option for the poor. Tujuan hidup ini memberi tenaga terbarukan ketika kita berjuang mengarungi kehidupan yang tidak selamanya senang, tapi juga terkadang sulit. Cerita kedua saya bermula ketika saya berjalan di Wind Tunnel, Universitas Parahyangan, yang masih ada hingga saat ini. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, saya melihat lowongan pekerjaan dari sebuah perusahaan minyak Perancis. Latar belakang keilmuan saya tidak cocok dengan lowongan yang ada. Tapi saya memberanikan diri untuk melamar. Mungkin sebuah keluguan yang ternyata membawa saya ke titik-titik yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya berkesempatan untuk diwawancara di Balikpapan beberapa kali, di Pulau Kalimantan yang tidak pernah saya kunjungi. Ternyata keberuntungan ada di pihak saya. Dan mereka memilih saya untuk dimasukkan ke dalam beasiswa konsorsium Pertamina untuk disekolahkan mempelajari teknik perminyakan di level master di Perancis dan kemudian bekerja untuk mereka dengan ikatan dinas. Sebuah bidang keilmuan yang baru dengan bahasa pengantar Perancis yang tidak saya kuasai sama sekali. Hati senang, tapi juga cemas. Tapi pada waktu itu saya memutuskan untuk mengeksplorasi opsi ini yang mengantar saya ke banyak titik-titik petualangan baru
dalam hidup saya. Setelah 2 tahun berkuliah, saya berkesempatan untuk bekerja di kantor pusat di Paris, lalu kembali ke Balikpapan dan bekerja sebagai insinyur perminyakan di Delta Mahakam dan ikut mendirikan S1 Teknik Perminyakan di STT Migas Balikpapan. Setelah 4 tahun di Balikpapan, saya dikirim untuk bertugas selama 3 tahun di Port Harcourt, Delta Niger, di Nigeria, Afrika. Dilanjutkan dengan 1 tahun di Norwegia, sebelum kembali bertugas di kantor pusat di Paris untuk mengerjakan proyek ekstraksi gas dari batubara di Queensland, Australia. Di Paris, saya juga menikah dan sekarang hidup berbahagia dengan dikaruniai 2 anak. Setelah itu saya kembali ke Balikpapan, bergabung dengan bangga pada perusahaan energi nasional Pertamina di tahun 2018 dan sejak tahun 2020 bekerja di Jakarta. Cerita kedua ini adalah sebuah kisah tentang eksplorasi yang dimulai dari sudut kecil kampus ini dan pergi begitu jauh. Semua ini berawal dari satu hal sederhana, keberanian untuk melangkah meski tidak tahu hasilnya. Dan kadang hidup memang bukan tentang punya semua jawaban, tetapi tentang mau mencoba dan belajar dari setiap langkah. Rekan-rekan juga akan memiliki kisah-kisah seperti ini. Bermimpilah yang tinggi, eksplorasi kehidupan ini, dan buatlah dampak yang besar untuk dunia. Saya menutup hari ini dengan cerita ketiga mengenai naik turun dalam kehidupan. Saya akan berbohong bila berkata bahwa hidup akan selalu indah. Di bisnis komoditas di mana saya berkarya, bisnis banyak dipengaruhi oleh harga komoditas. Dalam hal ini, harga minyak. Ketika harga minyak sedang tinggi, banyak sekali proyek yang berjalan dan kesempatan kerja sangat banyak. Ketika hari ini saya melihat ke belakang, perjalanan saya di Nigeria, Norwegia, Prancis, dan Australia dari tahun 2007 hingga 2013 terjadi ketika harga minyak sedang tinggi-tingginya. Namun demikian, ada saat di mana harga minyak rendah dan kita tetap bertahan dengan melakukan program optimasi biaya, melakukan inovasi teknologi, dan melakukan studi-studi untuk dapat bertahan di lingkungan yang sulit, sambil menyiapkan diri untuk berlari ketika lingkungan bisnis menjadi lebih baik. Rekan-rekan semuanya, ilustrasi ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Hidup seperti roda yang berputar. Kita harus punya semangat, pantang menyerah, dan selalu percaya bahwa bila kita melakukan hal-hal yang baik, maka hasil yang baik akan datang pada waktunya. Rekan-rekan yang saya banggakan, 3 hal ini, punya tujuan hidup, berani mencoba, dan tetap teguh di masa sulit adalah pelajaran paling berharga yang saya temukan di perjalanan hidup saya. Mungkin nanti jalan Anda berbeda. Mungkin tidak selalu mudah. Tapi percayalah, setiap pengalaman, setiap orang yang Anda temui, dan setiap keputusan yang Anda ambil akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berarti. Demikian 3 cerita yang saya harap bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya. Hidup akan naik turun, teruslah lakukan eksplorasi, dan dengan memiliki tujuan hidup untuk berbakti dengan sukarela hati untuk orang banyak, hal-hal baik akan datang untuk rekan-rekan semuanya dan untuk negara yang kita cintai, Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai langkah rekan-rekan semua dalam berkarya untuk sesama. Terima kasih.